negara kita gede. Ini mau langsung direkod dulu, langsung direkod ya, nggak apa-apa ya. Negara kita ini besar ya sebenarnya, walaupun bentuknya kepulauan, tapi masing-masing pulau kita itu besar. Mungkin ada yang udah tahu teman-teman, tapi ini saya perlu sharing juga biar menambah rasa nasionalisme kita, bangga kalau kita itu memang negaranya negara besar. Nah ini kita lihat nih, ini website namanya thetruesize.com. Jadi di web ini menunjukkan kepada kita ukuran teritori atau luas wilayah dari negara kita sesungguhnya. Kalau teman-teman lihat ini yang di warna biru kan Indonesia ya, kecil ya. Kenapa kecil? Karena memang untuk pembuatan peta sendiri dari peta dunia itu untuk negara-negara yang berada di wilayah Khatulistiwa itu memang dibuat kecil. Tapi kalau letaknya kita geser Indonesia ini, kita geser ke Eropa. Eropa teman-teman lihat ini saya lingkari sini ya. Eropa ini ada Poland, Jerman, Prancis, Italia, Romania. Kalau Indonesia ada letaknya, petanya ada di Eropa, kita lihat semana luasnya negara kita. Teman-teman lihat kan? Luas negara kita itu melebihin dari daratan Eropa, dari mulai Eropa paling ujung ini Inggris sampai ke Asia, Kazakhstan. Udah ngelewatin ini ya, udah ngelewatin Rusia ya. Nah, kalau kita bandingin sama Amerika, Amerika di sini nih, United States. Kalau negara kita posisinya ada di Amerika, letaknya luasnya seperti ini. Ini bisa untuk Sulawesi, Kalimantan saja ini luasnya bisa menyamai 3 negara bagian Amerika. Sumatera bisa menyamai 2 negara bagian Amerika. Belum Irian, Jawa. Artinya negara kita luas ya. Kalau Amerika kita pindahin ke Indonesia, United States, kita pindahin ke Indonesia. Negara mereka kan sekecil ini, realnya di peta. Belanda yang jajah kita 350 tahun. Udah sama VOC. Kalau dipindahin ke Indonesia, nggak ada sujung kukunya ya, lihat tuh. Nggak ada sujung kukunya Pulau Kalimantan. Kecil banget, Pak. Ya ini terus size-nya. Realnya kalau negara Belanda memang segini. Jauh banget. Kok Itu, bisa ya, Pak? itu Pak, yang dilintasi oleh garis khatulistiwa kenapa dibuat kecil, Pak? Saya belum baca lagi ya, yang pasti memang untuk apa ya, jadi Kalau mengikuti bentuk bumi kan sebenarnya seharusnya kan cembung ya, artinya harusnya yang dibuat besar itu justru yang dilintasi garis khatulistiwa kan? Iya, makanya itu orang Eropa lah yang awalnya membuat peta dunia yang disahkan sekarang. Atau jangan-jangan ada unsur politiknya juga, Pak?
Ya, bisa jadi ada. Yang jelas itu ya, teman-teman udah tahu. Kalau mau iseng-iseng, langsung aja ke truesize.com, thetruesize.com. Nanti bisa teman-teman compare sendiri peta negara kita dengan wilayah negara lain. Kalau yang dibilang Amerika itu besar, Korea Selatan itu besar, masih jauh lebih besar negara kita. Cina ya, Cina kan katanya besar. Secara daratan memang lebih besar, tapi kita lebih luas. Mereka nggak punya laut, makanya mereka ngotot mau ngambil laut Natuna kita. Oke, itu aja. Kelompok 3, silakan. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman semua, hari ini kita ketemu lagi tanggal 23 Oktober 2021, hari Sabtu jam 18.30 sesuai jadwalnya. Hari ini rencananya agendanya kita akan membahas mengenai diskusi yang materinya adalah membahas terkait dengan ragam atau diksi ya yang akan dibawakan oleh kelompok 3. Ini ada Mas Muhyiddin, Mbak Zahra, Mas Khalid, kemudian Mas Rahmat, Mas Sandra, Mbak Siti Aminah, dan Mas Soni Setiawan. Untuk teman-teman silakan menyimak. Nanti setelah materi selesai, silakan ditanya terkait dengan materi. Bagi kelompok yang presentasi hari ini diharapkan untuk kameranya di-on-kan ya. Ini udah semua ya. Tapi saya lihat Mbak Siti Aminah belum ada nih. Itu Pak belum ganti nama. Baik. Yang mau membuka siapa silakan. Kelompok 3. Saya nggak apa-apa, saya aja Ya silakan. bisa. Silakan dimulai dibuka untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 3 akan membahas tentang nggak kelihatan. Maaf. Dari pengertian dari diksi di antara anggotanya saya sendiri Muhyiddin, ada Mas Soni, ada Zahra Ainul Inayah, ada Abdul Nur Faizi, ada Muhammad Rahmat Nur Hidayat, Anda dan Siti Aminah. Nextnya berikutnya. Mas Soni. Ya. Berikutnya. Mas Slide Abdul berikutnya. yang Oh iya. Mas Abdul. Slide berikutnya.
Allah. Mas Abdulnya Mas kemana Abdul. itu? Mas Abdul. Ya. Oh ya. Mas Abdul. Mas Solid. Mohon maaf Pak. Teman-teman. Nih. Mas Abdulnya. Ada slide berikutnya. Jaringannya jelek atau gimana ini? Itu Mas Abdulnya nggak ada, Pak. Kemana sih? Ya ganti aja siapa yang bisa presentasi yang menjadi admin. Harus di close dulu ya dianya. Iya. Habis ke belakang. Slide selanjutnya, Mas Abdul. Slide-nya Mas Abdul. Ayo, Din. Oke. Ya mulai ya. Ayo, silakan. Pengertian diksi. Diksi adalah kata yang tepat dan selaras. Cocok penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. 1994. Hari Murni 1994 dalam Kamus Linguistik menyatakan adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek berbicara di dalam umum ataupun dalam karakter. Berikutnya, dengan membuka dan membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat mengetahui arti kata canggih, dampak. Demikian pula dengan kamus itu dapat membedakan kata melihat, memandang, memantau. Walaupun kata-kata ini bersinonim, perbedaan arti ada. Semua keterangan mengenai hal itu dapat kita peroleh dari Kamus Standar Bahasa Indonesia. Oke, berikutnya Mas Abdul. Slide berikutnya. Adapun fungsi dari diksi sendiri yaitu 1. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin ditulis atau pembaca. 2. Kata yang disampaikan jadi jelas sehingga terasa cepat dan sesuai dalam penggunaan. 3. Mengantisipasi terjadi interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. 4. Diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat kata yang dibuat bisa runtut dengan mendeskripsikan latar dan waktu serta alur cerita. Komunikasi yang dijalin menjadi lebih efektif dan efisien. Bisa dilanjut oleh Mas Abdul atau yang lainnya. Silakan. Mas Abdul aja lanjut, Mas.
Nggak ada suaranya Mas Abdul. Mas Holid suaranya nggak kedengeran. Headsetnya dilepas coba. Abdul Khalid sepertinya. Di mute itunya. Tes, tes. Tes, Ya, udah. udah kedengeran. Ya, baru. C, Baru. salah-salah Silakan pemilihan Mas kata. Abdul. Oke. C, salah-salah pemilihan kata. 1. Makna denotatif dan konotatif. A. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajah secara eksplisit atau makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, contoh denotatif ada 2. Yang pertama, kambing hitam. Bermakna sebenarnya yaitu kambing berwarna hitam. 2. Panci ibu memanah setelah 3 menit. Diletakkan di atas kompor. D. Denotatif adalah suatu pengertian yang tergantung sebuah kata secara objektif. Makna denotatif sering disebut makna konseptual. Contohnya, kata makan yang bermakna memasukkan suatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Contoh lainnya, misalnya kamar kecil dapat bermakna konotatif jamban. Sedangkan makna denotatif adalah kamar yang kecil. Dua, makna umum dan makna khusus. A. Kata umum. Kata yang acuannya lebih luas. Contohnya, kata umum ikan. B. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit dan atau khusus. Contohnya, kata khusus dari ikan adalah mujair, lele, gurame, gabus, koi. B. Kata konkret dan kata abstrak. A. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera. Contohnya meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, suara. Kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera. Contohnya perdamaian, gagasan atau gagasan. Kegunaan kata abstrak untuk mengungkapkan gagasan rumit. Selanjutnya oleh Mbak Nana. Oke, selanjutnya yaitu sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Kemudian, misalnya nih kata cermat dan kata cerdik, yang keduanya bersinonim, tapi keduanya tidak sama persis. Kemudian di sini ada contoh-contoh kayak agunan, sinonim dari jaminan, ahli, sinonim dari pakar, dan lain-lain bisa dilihat sendiri. Oke, slide selanjutnya, Mas Abdul. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Zahra. Bapak, maaf sebelumnya saya nggak bisa nyalain kameranya, Pak. Pesannya diutarakan, Mbak Jai. Yang kelima, kata ilmiah. Yang kelima, kata ilmiah dan kata populer.
Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ilmiah bisa digunakan oleh kaum pelajar dalam berkomunikasi maupun dalam tulisan-tulisan ilmiah, seperti karya tulisan ilmiah, laporan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan selain itu digunakan pada acara-acara resmi. Kata populer adalah kata yang bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Berikut adalah contoh kata-kata tersebut. Semisalnya kata ilmiah yang berarti dengan kata populer yang itu kiasan. Final kata ilmiahnya dan kata populernya yang bermaksud akhir, dan seterusnya. Mas Abdul, mohon slide selanjutnya. D. Pembentukan kata. Terdapat dua cara dalam pembentukan kata, yaitu dari luar dan dari dalam bahasa Indonesia. Pembentukan kata dari dalam yaitu terbentuknya kata baru dengan dasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar melalui proses serapan. A. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Pada subbab ini akan disebutkan kesalahan dalam pembentukan kata yang sering ditemukan dalam bahasa lisan maupun tulisan. Penanggalan awalnya ini berpeluluhan bunyi C. Penyegauan kata dasar bunyi S, K, P, dan T. Yang tidak luluh awalan yang keliru maka akhirannya LR. Padanan yang tidak serasi, pemakaian kata di, ke, dari, bagi, pada, dari, dan paba. Dan terhadap penggunaan kesimpulan, keputusan penalaran, dan pemukiman penggunaan kata yang hemat, analogi, bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Andra. Mas Andra, Mana Mas Andranya nih? Mas Andranya kayaknya nggak ikut Zoom deh. Saya lanjut aja dia ya. ikut Zoom dia. Iya boleh. Iya. Nggak online kayaknya ya. Iya Pak. Dia Udah kurang dihubungin paham. belum? Modelan Tapi dia tahu Mama kan Sony dia. atau siapa? Ya udah lanjut Lanjut nggak saya apa-apa. ya. Selanjutnya itu kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Pada bab ini akan disebutkan kesalahan dalam pembentukan kata yang sering ditemukan dalam bahasa lisan maupun tulisan. Penanggalan awalnya menanggalan berpeluluhan bunyi penanggalan awalan berpeluluhan bunyi C menyenggaukan kata dasar bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh awalnya ke yang keliru pemakaian akhiran ir. Padanan yang tidak serasi pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman penggunaan kata yang hemat, analogi bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Definisi. Nah, definisi itu adalah suatu pernyataan yang menerangkan pengertian suatu
hal atau konsep istilah tertentu. Dalam hal membuat definisi, hal yang boleh dilakukan adalah mengulang kata yang kita definisikan. Contohnya, majas personifikasi adalah kiasan yang menggambarkan binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati. Seakan hidup selayaknya manusia, seolah punya maksud, sifat, perasaan, dan kegiatan seperti manusia. Selanjutnya, nah, definisi itu terdiri dari definisi nominalis, realis, dan praktis. Definisi nominalis itu adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Biasanya digunakan untuk membuka suatu pembicaraan atau diskusi. Kemudian definisi realis, yaitu penjelasan tentang isi yang terkandung dalam sebuah istilah. Bukan hanya menjelaskan tentang istilah, tapi definisi realis realis itu terbagi lagi. Ada esensial dan deskriptif. Esensial yaitu penjelasan dengan cara menguraikan perbedaan antara penjelasan dengan cara menunjukkan bagian-bagian suatu benda, dengan penjelasan dan dengan cara menunjukkan isi dari suatu term yang terdiri atas genus dan diferensia. Kemudian definisi deskriptif yaitu penjelasan dengan cara menunjukkan sifat-sifat khusus yang menyertai hal tersebut dengan penjelasan dan dengan cara menyatakan bagaimana suatu hal terjadi. Selanjutnya, definisi praktis adalah penjelasan tentang suatu hal yang dijelaskan dari segi kegunaan atau tujuan. Definisi praktis itu ada operasional dan persuatif. Kalau operasional itu penjelasan dengan cara menegaskan langkah-langkah pengujian serta menunjukkan bagaimana hasil yang dapat diamati. Selain itu, definisi persuatif. Definisi persuatif itu penjelasan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain. Oh, ini ada juga definisi fungsional. Nah, fungsional itu penjelasan suatu hal dengan cara menunjukkan kegunaan dan tujuannya. Lanjut. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Sony. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sesuai dari EYD. Kosakata bahasa Indonesia banyak yang menyerap dari bahasa asing. Bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia antara lain bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Inggris, dan Tionghoa. Penyerapan kata dalam bahasa Indonesia meliputi dua unsur, yaitu keteraturan bahasa analogi. Dikatakan analogi jika kita tersebut memiliki bunyi yang sesuai antara ejaan dan pelafalnya. Penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa anomali dikatakan anomali apabila kata tersebut tidak sesuai ejaan dan pelafal. Selanjutnya analogi. Penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa anomali dikatakan anomali apabila kata tersebut tidak sesuai antara ejaan dan pelafalan. Selanjutnya analogi. Analogi adalah keteraturan bahasa, tentu saja lebih banyak berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa, baik dalam bentuk fonologi, sistem ejaan, atau struktur bahasa. Contoh analogi, yaitu aksi dalam bahasa Indonesia, bahasa aslinya dari Inggris action, bait
dalam bahasa Arab bait, bowling dalam bahasa Inggris bowling, dansa, den, derajat, derajat, ekologi, ekologi dalam Inggris, fajar, fajr dalam Arab, inkana dalam bahasa Arab insan. Selanjutnya, anomali adalah penyimpangan atau keanehan yang terjadi dengan kata lain tidak seperti biasanya. Kadang-kadang tidak hanya satu morfem makna kecil, ada juga yang terdiri dari 2 morfem atau lebih, sehingga penyerapannya dilakukan secara utuh. Misalnya, pada bahasa Indonesia federalisme, bahasa aslinya federalism, Inggris. Bilingual, di bahasa Inggrisnya bilingual. Dedikasi, dedication. Lanjut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Diksi adalah ketepatan pemilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya yang sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Makna pada kalimat yang denotatif tidak mengalami perubahan makna. Makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya, yang umumnya bersifat sindiran dan merupakan makna denotasi yang mengalami penambahan. Makna umum adalah makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang luas dari kata yang lain. Makna khusus adalah makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata yang lain. Kata bersinonim adalah kata yang bentuknya berbeda, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama, hampir mirip atau serupa. Homonim, homo artinya sama. Homonim adalah yang sama. Homofon adalah bunyi atau suara yang mempunyai sama, berbeda tulisan dan berbeda makna. Homograf adalah sama tulisan, berbeda bunyi dan berbeda makna. Kata sinonim, banyak kata sinonim yang berdenotasi sama namun konotasinya berbeda. Sebagai contoh, kata meninggal, wafat, gugur, mangkat, mampus, itu secara denotasi sama, namun konotasinya berbeda. Contohnya seperti ketika, mohon maaf ya, bila ada saudara kita atau meninggal yang orang-orang yang kita hormati, kita katakan beliau sudah mampus. Nah, itu tidak layak. Sebagaimana seperti kambing, bila kita dikatakan kambing itu wafat, itu kayak gimana? Nah, jadi kesimpulannya kata denotatif dan kata denotatif itu denotasinya sama, namun konotasinya berbeda pada sinonim itu. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, untuk presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Dari teman-teman, silakan dibuka sesi pertanyaan jika ada yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang dipresentasikan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk slide yang keberapa tadi ya? Slide yang ke-9 tadi kalau nggak salah mengenai kesalahan pembentukan dan pemilihan kata itu saya masih kurang paham itu. Tadi penjelasannya mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Yang slide 9 ya kalau nggak salah. Kesalahan pembentukan. Nah, itu kesalahan pembentukan dan pemilihan kata ya.
Tanyanya terkait dengan yang dimaksud dengan kesalahan pembentukan dan pemilihan kata ya. Berikut contohnya ya. Iya betul Pak. Itu kan di situ ada dijelaskan, tapi saya coba baca ulang-ulang kok saya masih belum paham gitu. Ayo dibantu dijelasin biar temennya paham. Sebentar. Share screen-nya Mas Abdul. Saya pengen lihat. Kesalahan dan kata yang sering ditemukan dalam bahasa lisan. Ini atau Nana Jai bisa bantu. Saya sedang mencari jawabannya ini. Ditampung dulu, Contohnya. ditampung dulu. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Ini tuh emang penjelasannya begini, ini penulisannya gitu. Yang kesalahan pembentukan dan Seperti ini. Tadinya kan udah dibuat sedikit agak rancu. Kita merangkumnya, soalnya ini kan emang diksi soal kata itu banyak. Kita merangkumnya juga cukup repot karena kita juga hampir dari 5 kelompok, satu kelompok antara 5 orang itu. Nah, dari 4 orangnya itu bekerja, jadi mungkin menyesuaikan waktu repot juga. Dan yang satu orang pun agak berkontribusi dalam kelompok. Ya nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya lagi biar nanti kita tampung, kita cari jawabannya sama-sama mungkin. Ada yang ingin ada yang mau nanya lagi? boleh deh bertanya deh. Ya. Silakan Pak Is. Ya, yang ini nih yang meniset slide 9 ya, yang penanggalan awalnya berpeluluhan. Nah, dalam berpeluluhan ini berpeluluhan bunyi. Nah, kayak tanda miring C, S, K, P itu maksudnya itu bagaimana ya? Thank you. Oke. Pak Is. Apa Ij tadi Ij? Yang mana Maaf itu? tadi ada Yang penanggalan, awalnya berpeluluhan bunyi. Nah, ya kuncinya itu dari yang di berpeluluhan bunyi. Nah, itu tuh yang kayak tanda C, S, K, P ini maksudnya itu bagaimana? Artinya itu maksudnya apa gitu? Maaf, Anda jawab ya. Afwan jawab. Kata luluhan bunyi C, kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapat awalan me. Padahal tidak seperti itu. Contohnya, Ali sedang mencuci mobil, salah. B, Ali sedang mencuci mobil, benar. D, maaf. E, bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Kata dasar yang
bunyi awalnya S, K, P, atau T. Sering tidak lulu jika mendapat awalan M atau P. Padahal menurut kaidah buku bunyi itu harus lebur menjadi bunyi sengau. Contohnya, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Salah. B. Semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Benar. Gimana Mas Faiz? Kurang ngerti. Maksudnya pelan-pelan coba. Oke, saya ulangi lagi. Dulu Mas. Secara simpelnya aja dulu kayak bunyi C. Nah, C itu kayak apa? Nah, S-nya tuh apa gitu. Kayak C itu subjek gitu apa bukan? Yang saya pahami kalau bunyi C, kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapat awalan me, padahal tidak seperti itu. C itu contoh katanya atau penjelasan terus ada kelanjutannya lagi. Saya boleh menambahin nggak, Mas? Silakan Mas. Nah, tadi yang kesalahan pembentukan gitu dalam pemilihan kata. Pertanyaan Mas Faiz itu kan gimana sih sederhananya gitu kan, misalkan ada kata dasar C terus diawali dengan awalan me gitu kan. Kalau misalnya strukturnya kita ngikutin secara letterlock gitu ya, berarti mencuci gitu. Itu salah itu namanya. C itu nanti berubah jadi menyuci. Jadi awalan kata dasarnya cuci, ketika diawali dengan awalan me, jadinya menyuci. Jadi huruf C itu berubah. Nah, itu yang benar, jadinya menyuci. Gitu. Ada juga misalnya awalan-awalan yang lain. Gitu. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi kata dasar itu ketika ditambahi awalan atau ada akhirat itu ada yang berubah kata dasarnya, ada yang tetap. Gitu. Ya, benar. Ini juga, ya, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kang Agus tadi ya. Apa yang kurang paham, kesalahan dalam pemakaian kata atau pemilihan. Kata itu harus dijadikan satu kalimat gitu. Jadi memilih kata itu harus benar-benar cocok sehingga kalimat itu menjadi padu. Misalnya misalnya contoh kalimatnya gini. Saya pergi ke pasar gitu kan. Nah, ada misalnya kita buat pemilihan katanya yang salah gitu. Misalnya kita buat jadi ada satu kata yang salah. Saya pergi di pasar. Itu kita ngambil kata di, itu namanya kurang cocok atau kurang pas gitu dalam pemilihan katanya. Makanya dalam setiap kita menulis atau secara lisan itu harus memilih kata yang biar padu kalimatnya, biar pas gitu. Gitu Mas, mungkin ya menurut saya. Saya bikin sederhana aja. Ya ini saya share simpelnya, contohnya. Bahasa, maksudnya kata dasarnya kan contek. Dengan adanya diksi yang berpeluluh ya. Jadi dari contek jadi mencontek atau nyontek. Dari cuci, menyuci. Ya kan? Mencontek, menyontek, mencuci, menyuci, menyetabilkan, menstabilkan, mengkritik, mengeritik jadi mengkritik, memproduksi jadi pemroduksi,
contohnya kata yang berpeluruhan seperti tadi Mas Budi sudah infokan ya. Jadi dari kata awal, kata dasar yang C tadi disebutkan, kemudian T, P itu di jadi diluluhkan atau bahasanya diluluhkan atau disatukan ya. Jadi menjadi lemesin, jadi mungkin bahasa lemesnya ya atau bahasa apanya ya. Menjadi lebih halus bahasanya, lebih lemes lagi gitu. Ya, lanjut. Berarti itu cuma sebagai judul aja gitu bahasanya ya Pak ya, kalau C. Ya. Berarti kayak hanya sebagai judul aja gitu. Jadi di bawahnya itu masih banyak pengertian lagi gitu ya, Pak. Bukan kayak huruf C itu awalannya yang baik harus C gitu, enggak berarti Pak. Ya disesuaikan sama kalimatnya juga nanti, kata tersebut nantinya akan dipadu-padankan dengan kalimat apa. Akan mengikuti kalimat yang ada di depan atau belakangnya. Tadi yang pertanyaan sebelumnya yang udah dijawab belum? Dari Mas Agustian. Iya, sudah paham Pak, sudah agak terbuka, mulai kelihatan ini. Berarti itu untuk masalah kesalahan pembentukan, pemilihan kata itu, kalau tadi yang dicontohkan melalui slide itu kan itu mengenai pemilihan itu tadi ya Pak, apa imbuhan ya. Terus juga tadi dicontohkan juga sama Mas Budi mengenai pemilihan apa kata sambung ke di itu ya tadi kan barusan. Nah, itu semua tentang apa namanya kesalahan-kesalahan di dalam membentuk sebuah kata. Yang tujuannya itu sebenarnya kan biar orang paham kan ya gitu ya. Iya. Soalnya mungkin yang bikin bingung itu bahasa kayak tadi luluh, peluluhan, terus kemudian apalagi tadi ya, itu bahasa yang mungkin nggak sering kita ucapkan gitu kan. Terus kemudian jadi sulit kita menyerapnya gitu. Tadi ada kayak luluh kayak gitu. Makanya memang perlu adanya contoh, jadinya lebih paham karena adanya contoh tadi. Terima kasih. Ini kalau untuk yang kata apa pemilihan kata ya. Jadi untuk kata sendiri ada kesalahan pembentukan dan pemilihan katanya. Kalau contohnya kan pesawat bolak-balik Kolombia atau ulang-alik ya biasanya ya. Ini saya salah ketik nih. Harusnya yang benar kan pesawatnya pesawat ulang-alik. Kalau dengan awalan ber, pemilihan kata yang benar ini kan sampai berjumpa lagi. Jadi kalau Mas atau teman-teman nulis sampai berjumpa lagi itu benar pemilihan katanya. Tapi kalau nulis sampai jumpa lagi itu pemilihan katanya sesuai dengan kaidah diksi yang ada di bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan kurang tepat atau salah. Bukan salah sih, kurang tepat ya. Karena yang tepat adalah sampai berjumpa lagi. Tadi kalau untuk yang peluluhan bunyi, ini contohnya Ali sedang menyuci mobil. Itu salah. Yang benar Ali sedang mencuci mobil. Itu yang benarnya. Pak, maaf Pak, berarti kalau yang salah-salah itu bukan termasuk bahasa baku, Pak? Bukan ejaan yang disempurnakan, tidak termasuk dalam ejaan yang disempurnakan. Tapi termasuk bahasa baku atau bukan? Bukan bahasa pengertian bahasa baku ini kan bahasa yang ditetapkan ya. Nah, kalau untuk yang salah itu ya otomatis bukan termasuk yang ditetapkan bahasanya. Akan tetapi secara komunikasi ya tetap bisa diterima karena kan hanya dari penulisannya saja yang salah ya. Kalau secara arti ya mungkin karena kita sudah terlalu sering ya kan membaca ya jadi ya tetap aja kita tetap kalau orang nulis itu ya tetap artinya kita paham juga.
gitu. Masuk semisal potong, kata potong itu ya, berarti kan kalau yang salah itu mempotong gitu ya. Iya, Terus kemudian akhirnya huruf P-nya itu dihilangkan, itu namanya diluluhkan berarti ya Pak. iya benar. P itu dihilangkan, namanya diluluhkan, akhirnya menjadi memotong begitu ya Pak. Iya. Ya, buat tugas lah minggu depan nanti buat 100 contoh peluluhan kata. Biar teman-teman paham. Ya, tugas mandiri ya. Gampang Siap, kok Pak. nyarinya, Siap, tinggal googling aja, copy paste. Minggu depan kan berarti Pak? Ya, buat minggu depan. Tugas mandiri. Itu berarti nggak harus pas lagi Zoom-nya, nggak kan ya Pak? Berarti Ya. bisa kapan aja Pak ya? Hmm? Ngumpulinnya bisa kapan aja berarti kan? Nggak harus pas lagi di Zoom tiba-tiba baru bikin gitu. Kalau Pak. buat saya sih tugas mandiri itu sudah paling lama ya, karena kan ini hari ini saya kasih tugas, nanti teman-teman uploadnya paling telat itu sekarang Sabtu, ya paling telat hari Jumat minggu depan ya, Jumat minggu depan jam 23.59. Siapa? Ya ingat nggak ini kan nggak bingung kan tugasnya? Enggak Pak, aman kok, aman. Kasih contoh 100 contoh 100 kata yang berpuluhan. Baik itu. Itu di Word ya Pak? Kenapa? Di Word diketik. Ya boleh diketik, tapi kalau mau rapi kan enaknya dibuat table gitu ya. Kertas berarti Bang ini Pak, PS. Iya. Ya polio. Iya, kayak contoh yang saya share tadi. Ya kan yang benar apa, yang salah apa gitu. Siapa? Ya lanjut. Iya Pak, tadi mau lagi saya tulis, saya lupa nih Pak. 100 kata apa Pak? 100 kata apa Pak? Kenapa? Tadi tugasnya boleh diulang lagi Pak? Oh, tugas mandiri untuk dikumpulkan minggu depan ya. Terakhir hari Jumat jam 23.59 membuat contoh kata yang berpeluluhan sebanyak 100 buah kata. Dibuat berupa tabel. Mbak Imron geleng-geleng kenapa Mbak? Saya jadi ingin bertanya Pak. Ya. Masalah soal yang kemarin yang kata serapan yang bukan dari bahasa Melayu atau Indonesia atau daerah Indonesia yang diserap ke dalam keilmuan agama Islam, itu contohnya apa Pak? Saya ngarang kemarin di sini. Apa coba diulang? Yang kemarin tugas itu Pak, yang bahasa serapan yang di luar dari bahasa Indonesia, Melayu, dan daerah Indonesia yang diserap ke dalam keilmuan agama Islam. Contohnya apa ya? Ya banyak, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kan? Oh itu maksudnya bahasanya Pak, bukan katanya. Ya kan dari bahasa Arab contohnya ya ada kan macam-macam. Musyawarah. Contoh bahasa Arab kan salam, ini kan bahasa Arab yang diserap ke kita, ya kan. Terus maut, mati, itu kan dari bahasa Arab kan yang diserap ke kita. Terus kalau bahasa Belanda ada shock breaker, itu kan dari bahasa Belanda, ya kan. Terus dari bahasa Inggris ya banyak lagi dari bahasa Portugis juga ada yang diserap. Dari pilihan katanya ya, bukan bahasa, dari katanya, kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kemarin itu tugasnya itu kan yang berkaitan dengan agama Islam ya Pak. Jadi saya tuh kebanyakan ngambilnya itu dari bahasa Arab kemarin. Iya nggak apa-apa. Yang penting sesuai apa petunjuknya aja, sesuai yang diperintahkan di tugas. Oh iya Pak, masih berkaitan sama yang tadi masalah berpeluluhan, itu berarti maksudnya luluh itu lebur gitu ya Pak? Iya kurang lebih dileburkan. Dileburkan gitu ya.
Oh iya. Soalnya berarti antara peluh dengan luluh kan beda tuh. Kalau luluh Iya, kan, kalau pasti peluh itu beda. kan keringat. Peluh keringat. Iya, berarti Kalau artinya itu luluh yang yang dileburkan gitu ya. Jadi ada satu huruf yang di dalam kata tersebut yang kemudian akhirnya dileburkan untuk menyesuaikan dengan pengucapannya gitu ya, Pak. ya, untuk tepatnya agar bisa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan gitu, Mas. Iya, iya. Kalau pengucapan bisa apa ya, bisa salah juga karena ya dari lisan kan kita kadang karena terlalu cepat atau apa kita kurang perhatikan, tapi kalau dari tulisan kan itu sudah pasti kalau ada kesalahan bisa terlihat gitu. Kalau termasuk misalkan dalam penyebutan nama negara itu juga masuk nggak Pak dalam pembahasan kita, misalkan seperti Japan gitu ya, terus kita apa ya, kita rubah jadi Jepang gitu kan. Itu masuk nggak ke pembahasan masalah pemilihan kata ini? Kalau untuk Jepang itu termasuk dalam diksi. Karena kan Japan itu kan bahasa Inggrisnya ya. Kalau Indonesia ya Jepang. Belanda ya bahasa kita Indonesia nyebutnya Belanda, orang sono Nederland. Oh, ada juga yang menyebut Holland. Jadi penyebutan yang disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. EYD. Kelompok 3 gimana? Ya, sepertinya jawab boleh, Bapak. Ada yang lain mungkin pertanyaannya? Apa saja, Pak, untuk Ya, kelompok berikutnya? emang udah siap materinya kelompok berikutnya? Kurang tahu, Pak. Nah, itu dia. Kalau minggu depan mungkin ya, kalau mau nyiapin, kan minggu depan kelompok 4 ya. Kalau kelompok 5 mau sekalian, bisa. Nanti dibuat 2 kali. Pak, maaf Pak. Ini saya bertanya deh, ya kalau gitu ya. Pak, terus sebentar, mengenai tugas yang tadi, jadi itu kita membuat kata-katanya satu kata, contohnya satu kata atau satu kata panjang, Pak? Mas Pais, kata kalau kata panjang kata. Kalau kata panjang maksudnya kalimat ya, Pak ya? Ya itu Iya, maksudnya. Gitu. Kalau kata itu cuman satu ya. Jadi makan itu kata. Kalau saya makan nasi goreng itu kalimat maksudnya, Mas. Iya, itu maksud saya, Pak. Iya. Ini kata kan ya, Pak, bukan kalimat. Kata, ya kata kan kita lagi bahas diksi. Kalau huruf itu digabung jadi kata. Kata itu digabung nanti jadi kalimat. Kalimat digabung nanti jadi paragraf. Paragraf digabung lagi jadi tulisan, begitu. Iya. Gitu ya, Pak? Iya, benar. Tulisan digabung lagi jadi karya tulis, jadi buku. Ini saya coba tanya ya. Sama kelompok yang presentasi. Fungsi diksi dalam pembuatan karya sastra itu seberapa pentingnya sih menurut teman-teman? Contohnya untuk karya sastra cerpen atau contoh lain dalam membuat suatu berita.
fungsi diksi itu seberapa penting dan pengaruhnya apa. Kelompok 3 atau untuk semuanya Pak Iya, ini kelompok pertanyaannya? 3 lah. Oh Dari tadi iya. saya bantuin terus kelompok 3 ini, makanya saya biar Mungkin saya bantu jawab sedikit Pak. Mungkin yang lainnya nanti nambahin. ya banyak juga nggak apa-apa Mas. Diksi kata dari sebuah karya sastra sangat penting ya. Karena melalui kata itu membuat seseorang merasa tertarik untuk membacanya. Mungkin karya-karya sastra yang seperti Pramudia Ananta mungkin kadang-kadang sedikit membaca dan banyak-banyak katanya yang jarang saya ketahui umumnya sebelumnya gitu. Ya. Itu sangat menurut saya untuk dipelajari lebih lanjut melalui tulisan-tulisannya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Mas Sony, Mas Mbak Siti Aminah. Yang lain gimana? Pada off cam ya, Mbak Siti off cam. Mas Solid mau bantu jawab. Ya, intinya sih dari jawaban pertanyaan tadi, dikatakan penting atau tidak, tergantung dari karya tulis yang mau digunakan ya. Kalau kita baca koran pos kota, ya tulisannya atau diksinya sendiri kan sesuai dengan pembaca. Kalau kita baca komik, diksi dan tulisannya sesuai dengan pembaca juga. Penting atau tidaknya, ya penting karena sesuai dengan pengertian diksi sendiri. Ini diksi ini adalah pilihan kata kan. Jadi pilihan kata yang tepat ini bisa menarik minat pembaca, bisa memperjelas isi dari tulisan yang kita buat akan mudah dimengerti oleh pembaca juga. Fungsinya salah satunya diantaranya itu membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra, karya tulis, buku atau novel jadi lebih paham, mudah memahami mengenai apa yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Lalu membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, secara tertulis ya, ataupun terucap, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Contohnya novel karyanya Hilman, Lupus ya itu kan bestseller. Terus novel atau cerpen itu namanya ya, novel ya mungkin ya, atau Raditya Dika itu kan bestseller juga. Kata-katanya ringan tapi pemilihan katanya tepat ya karena
bukan tepat, dia bisa membuat diksi yang sesuai dengan alur cerita. Di antara diksi sendiri kan tadi sudah dijelaskan, ada sinonim, ada antonim, homograf, homofon, homonim, hiponim, dan hipernim. Coba bisa dibacakan lagi apa kelompok 3. Nggak usah cepet-cepet ya, baca aja pelan-pelan pengertiannya. Pengertian sinonim, antonim, polisemi, homograf, homofon. Harus diulang-ulang ya. Kalau ngaji pun kalau mau jadi tahfiz ya, hafiz ya harus Pengertian diulang. sinonim, Pak. Macam-macam diksi kan ada sinonim, ada antonim, ada polisemi, ada homograf, homofon, homonim, hipernim. Tadi sudah dijelaskan kan? Ada di materi kan? Macam-macam diksinya. Iya, Pak. Dijelasin lagi aja. Yang termasuk dalam diksi itu sinonim. Sinonim itu apa sih? Denotatif, konotatif ya, Pak? Bukan, macam-macam diksi itu pertama yang termasuk dalam diksi itu kata sinonim. Sinonim kata yang memiliki persamaan makna. Antonim kata yang berlawanan makna. Dan polisemi frasa kata yang memiliki homograf, kata yang memiliki tulisan sama akan tetapi memiliki arti dan fungsi beda. Gimana? Atau diganti aja, kayaknya apa lebih cocok tugasnya pakai bahas yang sinonim anonim ini nih, macam-macam diksi ya. Saya lebih ke contohnya, Pak. Ada gimana? Enggak ke contohnya sih. Diksi itu apa? Apa yang termasuk dalam diksi kan? Teman-teman macam diksi itu ada sinonim, antonim, polisemi, homograf, homofon, homonim, hiponim, hipernim. Itu termasuk dalam macam-macam diksi. Iya. Ini dijelasin aja tau nggak, Pak? Ya, dijelasin apa itu sinonim, artinya apa, pengertiannya apa. Apa itu diksi dan diksi? Aduh. Sekarang, Pak. Iya, boleh. Yang pertama itu ada sinonim. Kalau sinonim itu persamaan kata. Iya, Pak. Iya. Katanya itu kayak bahagia. Persamaannya itu senang. Kayak gitu. Terus kalau antonim itu lawan kata. Kata yang berlawanan. Contohnya itu kayak naik. Lawan katanya itu turun. Terus manis, pahit. Ya, begitu. Habis itu homonim. Homonim itu lafalnya sama ejaannya itu sama, cuma artinya beda. Ya, Pak. Contohnya itu. Ya. Contohnya.
Bulan. Asep, Terlihat Asep ya. malam. Ya, apa Pak? Kang Asep, Asep Apa? dan Asep itu kan sama tulisannya. Beda Pak. Tulisannya sama atau tidak? Asep, Asep. A sama E. Ya. Asep dan Asep tulisannya sama nggak? Asep, Sama, Asep. Kak. Oh iya, Asep, Asep. Oh, iya. Sama Pak. Sama kan? Artinya beda kan? Iya. Nah, itu contoh homonim. Di situ homofon itu ejaan sama maknanya beda, cuma lafalnya sama. Kalau homofon. Iya. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih tahu? Contohnya apa? Apa ya? Ayo. Contoh kata homofon arti apa? Contoh kata homofon. Bang sama bang. Bang tempat bang itu Pak, bang uang. Sama bang, abang. Ya betul. Ya. Atau tulisan tang ya, alat perkakas. Tulisannya TANG Ya. dengan tank TANK, tank peralatan perang. Itu contoh homofon. Atau rok itu kan pakaian. Masa itu ada dua. Kalau kita secara verbal kan masa itu ya kita nggak bisa bedain ya kalau cuman menyebut kata masa, tapi kalau diikuti dengan kalimat nanti bisa ketahuan mana yang masa itu artinya waktu, mana yang masa itu artinya orang yang berkumpul dalam jumlah banyak. Lanjutin Pak. Lanjut. Ya. Iya, silakan. Terus homograf. Kalau homograf itu kata apa ya? Lafalnya sama artinya itu beda. Tapi ejaannya sama. Kata sama lafalnya beda, cuma ejaannya sama. Itu homograf. Iya Pak. Ya kamu gimana? Jadi saya coba kamu. Contohnya apel. Apel dengan apel itu sama kan katanya? Iya. Mama. Apel artinya apa? Apel itu buah. Kalau apel? Pacaran. Pacaran ya? Ngapel. Upacara, Pak, upacara. Ya, upacara. Apel itu upacara. Itu contohnya apel dengan apel. Tulisannya sama tapi artinya beda. Lanjut. Terus ada polisemi. Dia itu lebih dari satu arti. Kata yang lebih dari satu arti. Ya. Contohnya? Kata bunga. Ya. Kenapa kata bunga? Bunga bang sama bunga-bunga. Bunga. Ya. Contoh lain? Contoh Langit. Kalau langit kita pandangi langit-langit di atas, itu pengertiannya dengan langit-langit mulut itu kan beda.
atau langit. Oh, yang apa? Buah lagi deh. Contohnya saya atau Mas Abdul minta diberikan buah mangga. Itu satu ya. Kemudian kakak sangat menyayangi buah hati sematawayangnya yang bernama Nia. Itu pengertiannya beda. Jadi pengertian pertama buah manggis itu sebagai buah, kemudian pengertian yang kedua buah hati itu sebagai orang yang disayang. Kayaknya harus itu aja deh yang buat tugasnya. Tidak paham, Pak. Enggak, yang lain kan biar paham. Belahan juga begitu ya, Pak? Bisa belahan. Ya, banyaklah belahan jiwa. Berarti hampir-hampir mirip ya, Pak ya, contohnya? Kayak homograf sama ya, maknanya akan berbeda. Maksudnya kita akan bisa tahu perbedaannya ketika kata tersebut diikuti oleh kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Ketika menjadi sebuah kalimat lah, begitu. Nanti saya kirim di WA untuk tugasnya deh. Yang fix. Berarti yang tadi nggak jadi, Pak? Ya, belum dulu. Ditunda dulu. Berarti tugasnya ada 2 ya, Pak? Pak, berarti jenis-jenis diksi itu. Kenapa, Mas Budi? Suaranya mati, Mas Budi. Handsetnya kali. Cek. Dengar nggak ini? Udah. Iya, saya ingin mempertegas saja, Pak. Berarti jenis-jenis diksi itu yang tadi sebutkan itu berarti ada 6 ya? Sinonim, antonim, homonim, homofon gitu ya. Honograf, polisemi. Iya, terus ada lagi. Ada lagi, ya benar. Ada lagi namanya hipernim. Oh, hipernim ya? Hipernim sama hiponim ya? Oh iya, berarti 7 ya? Iya. Itu yang dijadiin tugas, Pak, maksudnya, Pak? Iya. Mau dicatat sekarang. Mbak Siti yang catat sekalian. Diketik aja. Boleh, Pak. Ya, membuat tugas tentang pengertian diksi, macam-macam diksi beserta arti dan contohnya. Kenapa saya bikin ini? Karena kayaknya ini yang lebih materinya lebih kena kalau dibuat tugas. Contohnya berapa, Pak? Ya? Contohnya berapa? Semampu kalian aja. Satu boleh? Paling sedikit 1, paling banyak sebanyak-banyaknya. Ya jangan 1 juga lah, kalian kan bukan anak TK SD. Itu katanya nanti. Ya paling sedikit 3 contohnya. Nggak usah dibuat makalah. Nggak usah. Tulisan aja. Contoh sinonim artinya apa, ya kan? Nggak usah bentuk tabel lah. Buat tulisan aja biasa. Sinonim artinya apa, kemudian contohnya apa. Kemudian penggunaan contohnya bukan contoh katanya ya, tapi dalam penggunaannya juga. Maksudnya ketika menjadi kalimat gitu. Oh iya. Berarti kata itu yang tadi misalnya
sinonim itu persamaan. Ada misalnya pandai dengan cerdas gitu ya Pak. Iya. Itu dua-duanya dibikin kalimat gitu ya. Pandai Iya. sama cerdas gitu dibikin kalimat gitu ya. Kayak tadi kan Asep dengan Asep. Ya, Pak Asep pergi ke pasar. Pak Asep sedang mengajar. Kemudian Bu Asep pergi ke warung, atau pengertian lainnya anaknya Pak Asep sedang membakar sampah sehingga Asepnya terlihat kemana-mana. Pengertiannya dua ya, antara Asep dan Asep, intinya itu. Contohnya apa tadi, satu termasuk kalimat apa bisa, tuh? Pak? Ya, Contohnya dua kata itu sudah masuk dalam satu kalimat juga boleh, Pak? ya nggak apa-apa, boleh. Saya tahu kamu suka tahu gitu ya, Pak? Iya. Tadi apa tuh? Asep dengan Asep itu termasuk apa, Mbak Imro? Tahu nggak? Mbak Zahra, Mbak Mary, Mbak Halimah. Asep dengan Asep itu apa? Mbak Rahma, apa itu? Diksi apa disebutnya? Homonim. Apa sih Yakin Pak benar homonim? Bener kan homonim? Homonim. Homonim. Homonim ya, benar ya. Ya udah, tugasnya itu, tugas mandirinya. Besok kita ketemu lagi jam 9. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Pak, maaf Pak, itu tugasnya boleh dikerjain ke Word atau tidak Pak? Boleh kerjain ke Word, tapi kalau misalkan filenya kegedean kan tetap teman-teman harus convert ke PDF. Iya Pak, siapa? File di kampus kan 1 mega paling besar. itu tugas Ya. yang pertama itu jadi apa enggak Pak? Yang buat Yang terakhir kata aja. peluluhan itu. Yang terakhir aja. Yang terakhir aja. Iya, yang terakhir aja. Makasih Berarti Pak. Baik. arti diksi dan macam-macam diksinya. Ya, Serta macam contoh. diksi, pengertian serta contoh dalam kalimatnya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah ya. Selanjutnya habis ini, setelah ini siapa nih? Pak Sukron ya? Pak Sukron Pak. Sukron. Pak Koko, Pak. Pak Koko. Pak Koko ya? Pak, Pak maaf Koko Pak, ya? Koko Pak. Baik, kalau gitu kita sudahi untuk kuliah hari ini, materi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Yang baru bergabung nanti bisa tanya ke temannya atau bisa di-share nanti ke grup ya Mbak Siti. Terkait dengan tugas yang hari ini, tugas mandiri. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita nanti. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.